poin aja. Ya, tapi abang ada kecurigaan nggak waktu abang dulu ketua KPK pernah menjadikan petinggi itu menjadi tersangka loh, akhirnya gagal. Dan orang itu sekarang nggak ada, masih loh bang. Ada nggak ngerasa itu? Ini bahaya pertanyaan. Ini namanya mengungkit luka lama. Ini mengungkit luka lama. Mengungkit luka lama, Iya, betul. mengungkit. Iya. Secara institusi itu kan bukan pekerjaan Abraham Samad, Betul. itu pekerjaan institusi KPK. Jadi saya ingin luruskan kalau misalnya ada orang yang ditersangkakan oleh KPK itu bukan berarti Abraham Samad, tapi Iya. itu karena institusi KPK. Karena orang harus paham di KPK itu ada yang disebut undang-undang lama ya. Kita bicara undang-undang lama, kolektif kolegial. Beda misalnya kalau di kepolisian, kejaksaan itu bisa otoritas ada pada Kapolri, otoritas ada pada Kejaksaan Agung. Kalau KPK undang-undang lama itu dia sifat komisionernya namanya kolektif kolegial. Jadi semua mengikat, setiap keputusan mengikat komisioner yang lain dan itu diketahui dan itu diputuskan bersama-sama. Jadi nggak bisa dong kalau misalnya orang bilang di Oh, ini atas masa lalu keputusannya. ada petinggi Polri ditersangkakan itu karena Abraham Samad. Wah, Iya, itu iya, berarti iya. dia nggak paham undang-undang. Tapi kebetulan dari orang yang saat itu kan sekarang hampir sama kursinya bang, di posisi yang sama. Kan itu masalahnya. Iya, Ya kan? Gitu. Gitu. Ada nggak abang ya sempat misalnya pas duduk santai itu apa gara-gara itu ya kenapa saya diseret-seret sempat sampai ke sana nggak bang? Belum berpikir ke sana Belum saya. pikir ya. Berpikir. Jadi masih Cuman saya menganalisa jangan-jangan ada oknum ya. gitu. Karena kalau rangkaian situ panjang ternyata ketika waktu itu kan ada tudingan ini KPK lembaganya KPK tetapi yang dituduh kan tetap Abraham Samad. Mentersangkakan si ini karena si Abraham dulu digagalkan jadi cawapres, ada orang dekatnya kebetulan juga ini kan gitu. Tapi itu kan bisa terbantahkan Zaman dulu ya, gitu. Kalau kita lihat begini. Jadi ini kan sebenarnya isu yang dikembangkan oleh para politisi. Karena kalau orang paham betul undang-undang KPK yang lama, itu dia sifatnya pengambilan keputusan kolektif kolegial. Bagaimana seorang Abraham Samad misalnya bisa mempengaruhi orang yang bernama Bambang Wijayanto, orang-orang yang lebih senior, misalnya Pak Busro Mukadas, Iya. Pak Zul, Pak Pandu, itu kan nggak mungkin, impossible kan. Karena itu pasti keputusan kolektif kolegial. Dari situ aja kan bisa dianalisa. Ya mungkin kalau orang yang berpikiran terlalu politis, mungkin ya dia gampang mempercayai itu. Tapi kalau orang yang berpikir secara akal sehat, pasti mentertawai spekulasi-spekulasi itu. Karena lo gimana caranya? Ini kan kolektif kolegial bisa diputus seseorang kan nggak masuk akal. Itu kan berarti nggak sah tuh kan. Oke, berarti Mas ini ya karena abang orang hukum jadi berbicara nggak politis ya. Kalau nyerempet kan politis satunya kan biasanya. Kalau politik kan pokoknya siapapun kita bawa. Kalau Tapi hukum kan itu. ngomong-ngomong politik 2014 bang, ya abang kan kalau tadi kan luka lama, ini romantisme lama nih. Ya kan mendukung Pak Jokowi kan 2014 dulu kan? 2014, oh yang Jokowi pertama ya? Iya. Pada saat itu kan saya ketua KPK kan nggak bisa mendukung presiden dan wakil presiden kan oke. gitu. Tapi hubungan baik waktu itu bang? Makanya ini saya heran ya. Saya misalnya kalaupun saya dianggap biasa mengkritik pemerintahan, ingat pemerintahan Jokowi Iya. itu wajar. Sebagai seorang intelektual, saya akan mengkritik kalau ada langkah-langkah kebijakan yang menurut hemat saya itu tidak tepat secara hukum. Misalnya saya mengkritik dia melemahkan KPK lewat revisi undang-undang. Itu wajar kan menurut saya. Tapi secara personal saya nggak ada masalah. Kenapa saya bilang saya nggak ada masalah? Waktu Kaisang menikah, saya diundang Pak Jokowi. Oke. Dan saya datang. Iya, iya. Saya datang di pernikahannya Kaisang di Solo pada saat itu bersama dengan anak saya berdua. Dan itu disaksikan oleh semua orang. Sempat kita ngobrol di atas lama, salaman ngobrol di atas. Nggak ada masalah. Jadi secara personal saya nggak ada masalah. Tapi kalau mengkritik kebijakan Pak Jokowi, ya saya sering mengkritik kebijakan. Tapi ini kebijakan, bukan Jokowi secara personal. Kira-kira seperti itu. Itu yang harus dibedakan kan. Dan bagi saya nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Kecuali kalau Pak Jokowi yang menganggap dia ada masalah sama saya nggak tahu. Kira-kira begitu. Tapi Bang Abraham ini masih sejak kan sudah nggak jadi ketua KPK, artinya mungkin
maaf bukan kita benar sudah tidak bergabung dalam elit-elit yang Iya. gitu. Masih suka berhubungan juga tapi dengan Pak Jokowi, apalagi sekarang Pak Jokowi udah pensiun gitu. Maksudnya berhubungan gimana nih? Ya komunikasi. Komunikasi Maksud saya, gitu. komunikasi. Kan barangkali mungkin ada alumni para elit negeri gitu, ada grup apa, karena saya belum pernah jadi elit, saya nggak tahu, mungkin saya nanya gitu. Jadi ada alumni elit ya. Siapa tahu. Ada grup WhatsApp. Ada Barangkali. Kebetulan nggak ada grup nggak WhatsApp-nya, tapi seingat saya terakhir saya berdiskusi lama itu ketika pernikahannya Kaisang. Oke. Sempat lama ngobrol di atas, sehingga orang agak tertunda naik ke atas untuk salaman. Saya ngobrol lama di atas. Apa tuh Bang yang diobrolin, Bang? Enggak, karena saya kan bawa anak saya kan perempuan. Kebetulan anak saya itu kuliah di UNS Solo. Kedokteran. Oh, iya. Nah, Pak Jokowi tanya, Pak Bram, kok nggak bawa istri? Aku bilang kan undangan cuma berlaku 2 orang, Pak. Kebetulan anak saya ada di Solo, saya lagi jenguk anak saya, jadi ya anak saya aja yang saya bawa. Kira-kira gitu. Omongan sanda bersantai. Iya, canda-canda gitu. Oke. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini Bang, dengan para pendukungnya Pak Jokowi atau relawannya atau apapun itu, ketika ketemu di luar sebenarnya Abang pernah ketemu misalnya? Saya nggak pernah ketemu Nggak kalau pernah para ketemu, relawannya Jokowi, dan saya nggak tahu persis siapa relawannya Jokowi gitu. Cuma baca di berita aja. Oh, kalau ada berita di iNews atau apa, ini dipanggil sebagai narasumber relawan. Di situ baru saya tahu, oh ini relawan. Oke. Tapi ketika misalnya sebelum on air atau apa, biasa ketemu ngobrol biasa sama mereka. Pernah ketemu nggak misalnya di stasiun TV mana gitu lah? Nggak pernah. Kalau saya nggak pernah. Oh, Nggak belum pernah. ya? Mungkin kalau yang teman-teman lain saya nggak pernah gitu. Saya nggak pernah. Oke. Jadi agak bingung juga memang berarti ya. Kenapa di Abang tiba-tiba masuk 12 orang ya? Iya. Mungkin supaya seksi kasusnya ya. Oke. Tapi beritanya rame, Bang. Itu Iya, karena ada nama Abraham Samad. Iya, di Sindo News itu coba dilihat deh. Ini headline yang kita beberapa hari yang Iya, lalu. makanya nih. saya kaget ini kok jadi rame saya berada di luar ini. Apa jangan untuk menaikkan rating ini? Nah, Ya mungkin juga. Menaikkan rating apa nih? Ratingnya yang keseret-seret gitu. Karena mungkin kalau misalnya yang nama-nama lama udah bosen orang bacanya kan. Begitu ada nama baru, masih tetap nih terpelihara gitu. Mas Roy lagi Nah, misalnya gitu kan. Misalnya gitu kan. Jadi Bang Rismon lagi. Jadi gitu. lucu juga sih sebenarnya kasus ini. Saya jadi agak kemarin waktu di luar jadi ketawa-ketawa juga, Pak. Ini kok nama saya dimasukkan toh. Apa motivasinya? Tapi ya nggak apa-apa. Lagi-lagi saya kalau misalnya saya dipanggil untuk membuka terang agar kasus ini bisa terbuka, bisa ditemukan fakta dan buktinya supaya tidak berlarut-larut dan tidak. Saya akan datang untuk menjelaskan. Kira-kira seperti itu. Tapi biasanya kalau Abang kan ada di KPK juga penyidik juga. Kalau ada SPDP itu, saya nggak tahu sebenarnya itu SPDP yang keluar nama-nama itu beneran atau hanya duga-duga atau apa? Setahu saya belum ada rilis kan sampai sekarang sebenarnya. Rilis orang-orang ini kan belum ada kan. Itu sebenarnya kalau misalnya ada SPDP kayak gitu, itu memang orang-orangnya itu yang disebut namanya dikasih tahu Bang atau gimana sih? Kalau proses hukum itu kan sebenarnya mungkin sama kan namanya undang-undang kan? Agak beda di KPK. Ya. Oke. Karena kalau KPK itu dia tidak perlu menerbitkan SPDP kan gitu. Jadi Dia bisa OTT, Bang ya. iya. Jadi tidak perlu ada SPDP. Oh, karena jaksa samininya di dalam Iya, semua di dalam ya? semua kan. Jadi nggak ada SPDP. Jadi ya kalau kepolisian ya sebenarnya SPDP itu bertujuan pemberitahuan bahwa sudah dimulainya penyidikan sebenarnya. Iya. Sebenarnya yang dia tampilkan terlapor itu bukan berarti, kadang-kadang kalau saya lihat bukan juga berarti terlapor secara ansi ya. Orang yang akan diperiksa baik jadi saksi, kira-kira begitu. Oke. Oh. Bukan terlapor ansi, ngerti nggak? Iya. Gitu ya. Tapi orang yang dia mau periksa, Belum tentu jadi tersangka. ya terserah polisinya. Cuman kan biasanya ada di kita selalu kalau sudah punya ada SPDP maka biasanya jadi tersangka kan biasanya. Makanya kita media nih selalu udah SPDP ini. Nah, apalagi udah ada namanya nih kan gitu. Tapi Abang tenang ya, Bang ya. Kalau saya dapat itu deg-degan saya, Bang. Maksud saya gini, saya ini sudah mengalami perjalanan panjang ya, tentang kriminalisasi. Di KPK juga dikriminalisasi, teror dan lain sebagainya. Saya selalu menghadapi dengan percaya bahwa segala sesuatunya itu tidak mungkin terjadi tanpa ada pertolongan nanti dari atas kalau kita betul-betul berjalan di jalan yang benar. Saya selalu berkeyakinan, jadi ya kita santai aja menghadapi kan. Kira-kira begitu.
Nah Bang ini Abang tadi menyampaikan Abang pada posisi sebagai pemberita lah, penyari berita, bukan sebagai maaf sebagai orang yang seperti Mas Roy atau Mas Risman sebagainya, bukan, tapi sebagai pemberita kayak kita lah, kayak saya gitu. Artinya jurnalis, citizen jurnalis lah ya. Bukan pemain inti nih. Iya. Nah pertanyaan saya adalah kalau dari Abang ngelihat ini sekarang atau mungkin dari tamu-tamu Abang yang kemarin diundang sana, apa sih yang Abang tangkap sebenarnya dari tentang ijazah palsu ini dari para narasumber yang pernah Abang undang? Dari perspektifnya Abraham Samad. Ya saya lihat bahwa di antara narasumber yang saya undang itu dia melihat ada kegelisahan. Yang saya tangkap bahwa mereka itu sederhana. Sederhananya apa? Dia cuma pengen misalnya orang yang bersangkutan itu memperlihatkan ijazahnya. Dan setelah itu mereka sudah selesai. Itu yang saya tangkap sebenarnya. Tapi kalau ketika ini misalnya kan saya juga pernah undang juga Pak Petor. Setelah dari Bang Abraham kan kami undang ke sini Pak Petor. Ketika di tempat Pak Abraham, di tempat kami juga di sini mengatakan bahwa Pak Paiman bla 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 gitu. Tapi nggak berapa lama saya lihat juga video Pak Petor ini minta maaf ke Pak Paiman. Ternyata nggak ini. Jadi saya bingung ini sebetulnya saya pribadi ya. Ini sebenarnya orang-orang ini pada gimana sih gitu. Nggak sesuai dengan apa yang dari awal gitu. Ya, nggak konsisten. Nggak konsisten gitu. Ya, karena kalau nggak usah minta maaf kalau betul gitu. Nah betul menurut saya. Saya kadang-kadang bukan saya berarti harus kita justifikasi lu nih gimana, bukan ya, tetapi Abang ketika misalnya tahu, tapi Abang tahu nggak kalau Pak Petor itu nanti minta maaf ke Pak Paiman gitu? Nggak saya tahu. baru tahu dari Anda. Baru tahu. Saya pernah lihat videonya. Karena saya kan setelah itu kan saya pergi ya, maksudnya pergi keluar 15 hari di luar. Jadi saya tidak ikuti perkembangan itu. Nah kalau yang terakhir ini Bang, yang ramai kemarin ada podcast juga Mas Reza, kalau nggak salah sama Pak mantan Rektor UGM. Pak siapa Kuncoro ya? Profesor Kuncoro siapa namanya? Saya lupa lah. Itu kan yang akhirnya mengakui bahwa ditanya sama Mas Reza Antargiri bahwa bagaimana menurut Bapak sekarang akhirnya tentang ijazah. Beliau akhirnya ngakuin ada asli lulus S1, D4 tuh, S1. Gelarnya apa? Insinyur. Nah, dulu beliau juga yang keras tuh mengkritik Pak Jokowi, sekarang mengakui di Gedor juga. Loh kenapa dia tidak berubah? Kalau Pak Jokowinya yang nggak konsisten, bahwa saya tetap ini, tapi Anda tadi soal ijazah, kali ini saya ngomong asli gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bingung melihat mantan rektornya. Iya. Gimana kalau misalnya Pak Abraham juga ngelihat seperti ini kok jadi berubah-ubah gini, apa sebenarnya gini? Kalau menurut Mas Abraham gimana tuh? Orang itu kan macam-macam ya. Betul. Kita nggak tahu apa motivasinya. Ya itu yang kita susah tebak. Karena motivasinya itu hanya mereka yang tahu. Termasuk Pak Effendi kan akhirnya mencabut itu kan? Iya, apakah motivasinya ada sesuatu, something wrong? Nah, kita kan nggak tahu itu. Apakah ditekan atau apa, kita juga nggak tahu. Jadi itu yang harus kita selidiki sebenarnya. Kenapa sampai ada perubahan-perubahan itu? Kenapa sampai tidak konsisten kan? Sebenarnya itu intinya.